Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan kali ini saham-saham sektor finance terutama bank-bank sekalener dan bank daerah. Langsung saja ke indeks yang ditutup di harga 6.724 menguat 0,68% dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 9,7 triliun, masih sepi ya. Gak masalah, tutupannya di 6722, diturunin 2 poin juga gak masalah. Secara teknikal masih condong ke atas. Kalau menurut saya level psikologisnya itu di nih saya gambar, saya sudah update grup ya. Nih kalau pandangan saya ISG itu ada potensi uji 6.800. Kalau misalnya sell ilmiahnya nggak terlalu kuat, kemungkinan besar ISG 1-2 minggu ke depan itu ada koreksi, atau seminggu ke depan setelah dia menyentuh area 6.800 6.850 itu koreksi. Mudah-mudahan skenario 1 yang terjadi, dia akan mantul dari 6.600 dan mengarah 7.100 7.200. Atau kalau lanjut turun itu ke plan kedua, dia akan sideways di bulan Mei sebelum Juninya menembus resisten 6.800. Dan plan terakhir menurut saya ya sell in Mei itu terjadi yang cukup besar. Minggu ini sudah, kalau mau sell in Mei yang cukup besar minggu ini tuh harusnya jebol 6.400 ya, apalagi jebol. Nah itu tuh ada indikasi ke bawah ya itu. Nah kalau pandangan Borneo Trader, ISG cenderung plan mana nih, 1, 2, atau 3? Kalau menurut Borneo Trader ini disclaimer pandangan saya ya. Namanya pandangan analisa tuh nggak ada yang bisa juga didebat ya. Kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu yakin dengan pandangan Bapak Ibu ya pakai. Pandangan saya seperti ini. ISG itu ada potensi sideways. Jadi kemungkinan plan 2 yang akan terjadi di ISG. Jadi 3 hari ke depan dia naik 6.800, habis itu ada koreksi. Koreksi. Kalau sampai jebol 6.500 ya mudah-mudahan plan 2, jangan sampai plan 3. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ISG. Kalau Bapak Ibu bisa lihat gambarannya. Tapi mudah-mudahan aja plan 1 kan ISG bullish sampai Juni. Ya lebih bagus. Tapi ya tadi pandangan Borneo Trader lebih ke condong plan 2 untuk ISG. Sideways range 6.400, resistennya di 6.800. ISG. Saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 525 menguat 1,94%. BJTM bagus, swing atas, berhasil tembus 520, 540 sangat mungkin sebelum bagi dividen bulan depan. Ya, menarik untuk BJTM. Kalau Bapak Ibu lihat volumenya juga besar, MACD juga bagus, dan sentimen 0,5 triliun kredit fiktif itu nggak terlalu berpengaruh. Mudah-mudahan aman ya. Arahnya 5.000, arahnya 540, 550 untuk ISG seminggu atau 2 minggu ke depan. ISG untuk BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 870 terkoreksi 8,9%. Ini gara-gara apa? Gara-gara ex-debt dividen ya. Wajar. Dia turun berapa poin? Ex-debt-nya di berapa tuh? Di 870. Update-nya kemarin di 955, 870, berarti 85 poin pas dividen ya, pas, nggak masalah. Bapak Ibu boleh hot nggak? Boleh menurut saya, karena trennya BJBR kemungkinan besar tahun ini akan menutup gap dividennya setelah 3 tahun gagal terus nutup gap dividen di tahun sebelumnya. Nah, ini kemungkinan besar tahun ini nutup gap dividen. Menurut saya disclaimer ya, yaitu analisa kembali ke masing-masing. Untuk PJBR saat ini ya wait and see lah. Kalau mau nawar siapa tahu dikasih di 840 untuk BJBR. Itu lanjut. Agro yang ditutup di harga 214 menguat 0,94%. Asing belum dibuka. Agro, aduh, candle hammer terbalik ya. MACD padahal bagus, sudut kemiringan lebih dari 45 derajat, bahkan hampir 90 derajat. Itu strong uptrend. Kalau pandangan saya, dia koreksinya harusnya 200 tuh bisa spike buy. 200-204 tuh spike buy aja, jangan takut. Pakai aja support 198. Nawar bawah lah. Kalau ada koreksi harusnya juga nggak terlalu dalam. Tetap target saya 240. Kalau nggak minggu depan.
Ya, 2 minggu ke depan kita targetkan agro 240. Itu ya support yang harus dijaga karena sudah mematahkan trend line downtrendnya. Ini valid menurut saya. Jadi pakai 200 support kuat agro. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 262 menguat 11,01%. BBYB ini kenapa naik? Sentimen laporan keuangannya ya dari 11 miliar kuartal 1 2024 itu menjadi kuartal 1 apa Januari ya. Pokoknya tahun kemarin dan tahun ini, tahun kemarin di 11 miliar, tahun ini di 111 miliar. Jadi naik 10 kali lipat, itu yang menjadi sentimennya. Ya udah valid dan ya udah follow the trend yang punya. Yang nggak punya ya wait and see lah. Ya kalau mau beli yang belum punya ya kalau dia ada koreksi ke 240 ya 240 234 inilah. Itu tetap aja 220, jangan dipakai. Pakainya 240 234 ya. Koreksi sedikit itu. Beli. Karena kalau Bapak Ibu beli saat sudah 2 candle hijau ini dari 200 dia naik ke 260 30% lebih, hampir dia naik udah 25% lebih. Ya jangan ya. Jadi wait and see kalau yang belum punya. Kecuali Bapak Ibu tahu momentum trading, ya trading pendek scalping juga nggak mungkin cari profit lebar, ya paling cari 2%, 3%, 4% kan. Terlalu beresiko kalau masuk harga sekarang. Itu untuk BBYB. Menarik nggak BBYB? Masih sama kalau ada koreksi menarik untuk spek buy pas di EMA 200-nya nih di sekitaran 240, 234. Target masih sama 280, 300. Ya, mudah-mudahan bisa BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di harga 194 menguat 1,57%. Maya bagus, sideways-nya juga bagus. Pokoknya Maya ingat jangan jebol 189, 150. Jebol itu buang aja. Target Maya nih minggu ini tembus 200. Target selanjutnya mudah-mudahan 20, 26. Ya, peluang besar. Minggu ini uji 200. Maya, kita lihat 4 hari ke depan. Oh, 3 hari ya, karena hari Kamis libur kan tanggal 1. Nah itu untuk Maya. Pokoknya 2 hari ke depan lah mudah-mudahan bisa tembus 200 Maya. Lanjut BBKP yang ditutup di harga 63 sama harga penutupan hari sebelumnya. Ya BBKP isi tenaga dulu ya. Yang penting di atas 60 aman. Kita tarik aja, memang kalau mau konfirmasi 5556, tapi menurut saya saat ini di atas 60 harusnya sih aman. Hati-hati kalau dia jebol 59 tuh lemah. Kalau menurut saya lemah. Jadi kalau dia sideways di atas itu aman, tunggu aja. Nanti ada kok momentum dia naik lagi, apalagi Bapak Ibu perhatikan koreksi volume kecil. Tapi jangan terkecoh dengan koreksi volume kecil. Kalau dia jebol 60-59 tuh intinya lemah. Mending out aja dulu lah. Nanti buyback di 55, 54. Mending buyback di bawah daripada nunggu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nunggu silahkan juga. Ya, kalau pandangan boardnya trader harusnya 1-2 hari lagi sideways lah. Mungkin Jumat atau enggak Rabu baru berangkat lagi ya. Mudah-mudahan disclaimer untuk BBKP. Lanjut. PNBS. Saya analisa karena ada potensi sepertinya mau bangun. Tapi ini belum pasti ya. Tapi ada peluang mau bangun. Ya kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat ini. PNBS. Mulai ada transaksi. 2 hari bangun. Nah, kita lihat 1 hari 2 hari lagi ke depan tuh harusnya bangun. Cuman sekarang saya juga masih wait and see ya, nggak berani masuk. Kenapa? Takut dilengketin, ditebelin lagi over, mampus kan. Kalau dia ditebelin lagi over, waduh, pusing kan, nggak bisa keluar. Tapi ada peluang lah 1-2 hari ke depan bangun. Ya, kalau bangun sampai 5558 kan lumayan tuh di scalpingin. Tapi harusnya kalau dia bisa minggu ini ya, maksimal Jumat di atas 55 menarik untuk minggu depan. Target 6465 nih. 2 minggu ke depan kita hitung ya. Yang penting Jumat itu sudah di atas ya. Yang penting Jumat maksimal minggu ini ya. Minggu ini di atas 55. Mudah-mudahan besok atau lusa rebound. PNBS bisa diperhatikan bagi yang suka adrenalin ya, spekulasi buy. Silahkan. Tapi disclaimer ya. Kalau mau lebih aman tunggu di atas 55 56. Jadi kalaupun pasang auto stop loss di 50 51 tuh lebih ya, cut loss 8% ya udah pejam mata gitu ya. Lanjut PNLF yang ditutup di harga 390 menguat 1,56%. PNLF bagus. Ya, aman. Pakai supportnya berapa? Kalau menurut saya tetap pakai 370 ya. Beli harga sekarang kalaupun cut loss di 370 itu ya maksimal 6% ya.
Coba hitung ya. Kita pakai harga penutupan hari ini. Saya perbesar. Kalau Bapak Ibu nonton dari handphone takutnya nggak lihat. Ya, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar tuh apa yang menjadi kendala saat nonton. Apakah kecepatan ngomongnya, analisanya, atau gambarnya kekecilan, bisa tulis di kolom komentar biar saya perbaiki. Nah, kalaupun cut loss di bawah 370 ya 7%, 362 atau 364, 6% ideal nggak sih? Kalau PNLF cut loss 6% ideal. Swing trade itu 5-10% tuh ideal. Tapi saya biasanya sih di 5-7% aja ya swing. Nah, itu. Target masih sama. Kalau saya melihatnya PNLF nih palingan minggu ini itu swing low. Dan minggu depan gas lagi ke atas. Pokoknya kalau Jumat maksimal tembus 400 siap bangkit. Minimal 440, 460. Ada potensi upset 10% lah. Kita lihat. Kalau dia koreksi sampai dekat-dekat 370, menarik spek buy. Nah, ya. PNLF perhatikan aja itu. Lanjut. PNBN yang ditutup di harga 1650 muat 2,16%. PNBN menarik. Kalau pandangan saya ya memang 1500 Bapak Ibu bisa pakai support kuatnya, tapi harusnya PNBN nggak jebol EMA 200-nya di 1590. Ya, tapi kalau mau pakai 1500 terlalu dalam ya kalau sampai 1000. Pokoknya gini aja Bapak Ibu ya, terlalu dalam menurut saya kalau sampai 1500. Gini aja. Tapi disclaimer ya, strategi saya ini belum tentu juga cocok dengan Bapak Ibu ya, kembali ke masing-masing. Kalau menurut saya PNBN kalau tutup di bawah 1595 buang aja dulu 1590 atau 1585 nanti buyback di bawah. Kalau mau bagus ya PNBN nggak jebol lah. Bahkan dia besok tuh langsung rebound. Sudah di atas, kalau bisa di atas 1700. Target berapa? Ya targetnya 1800 minggu ini. Mudah-mudahan bisa ya untuk PNBN. Atau minggu depan lah targetkan 1800. Itu untuk PNBN. Menarik nggak? Menarik, apalagi Bapak Ibu perhatikan. Ini ada candle bullish angle pink atau inside bar candle hijau hari ini. Ini bagus, apalagi besok rebound. Waduh, serius 1800 untuk PNBN. Ya, masih menarik nggak? Masih, saham-saham tuh arahnya masih ke atas. Lanjut, Penin yang ditutup di harga 1065 terkoreksi 0,46%. Penin bagus. Pokoknya Penin jangan jebol berapa? Sekali lagi jangan jebol 1050. Kalau mau pakai stop loss 1040 buang. Nah, 1040 dari harga sekarang 3% udah 3%. Target kemana? 1150. 7-8%. Peluang besar minggu ini swing low. Dan gas ke atas minggu depan. Ya, kalau bisa juga minggu ini langsung gas. Mudah-mudahan hari ini swing low, besok hijau udah ya. Udah selesai itu menurut saya. Kalau besok hijau 2%, 3% naik udah selesai. Potensi swing low minggu ini dan udah pelan-pelan ke atas. Penin. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, Cepin yang ditutup di harga 308 menguat 0,65%. Cepin bagus. Pokoknya Cepin di atas 300 aman. Hari ini low-nya di berapa? 302 tuh. Dikasih 1,5% tuh. Kalau dapat di 302 tutupan 308 lumayan kan? 6 poin. Target kemana Cepin minggu ini? Minggu ini ya kita targetkan 326 sampai 330. Mudah-mudahan bisa. Ya. Mudah-mudahan kalau besok di rebound tembus 310, 314 sudah serius tuh. Menurut saya udah serius bangkit. Cepin. Lanjut. INPC yang ditutup di harga 181 terkoreksi 1,09%. INPC bagus. Pokoknya INPC jangan jebol 177. Ini dia lagi sideways. Menarik nggak? Menarik. Kalau di grup boardnya trader sudah TP dan ya akan buyback lagi. Target kemana? INPC masih sama 200-210 akan diuji. Mudah-mudahan minggu ini. Catatan jangan jebol 177 lah. Toleransi 176, 175 buang aja. Ya 3%, 4% maksimal cut loss. Target profit kan 10% lebih ya. Risk reward oke lah. Ya, INPC. Kalau menurut saya mending kalau dia jebol 177 tuh buang dulu. Nanti buyback di 150-an. Ini dia 200 kalau saya loh. Tapi kembali lagi disclaimer. Saham terakhir BNII yang ditutup di harga 204 menguat 4,08%. Wah, BNII rebound sesuai kemarin analisanya ya. Dan volume meningkat. Waduh, ini serius bangkit nih. Tapi volume meningkatnya cuma 490 juta ya transaksi beli jual. Bapak Ibu pakai support 199, 198. Jebol itu buang.
Target kemana? 220 BNI seminggu ke depan. Ya. Apa nih confirm breakout? Harusnya konfirmasi breakout BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.